Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Najma Tazkiyah, NIM 12120300176. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab 4E, dan di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja ke presentasi yang mengenai tentang mengatasi tantangan kurikulum 2013, strategi untuk meningkatkan pelaksanaan penilaian di kelas 8 MTS. Nah, saya mengobservasi di MTS kelas 8 Ar-Raudhah di Cileunyi. Nah, selanjutnya masalah kurikulum 2013. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu saja gitu ya, dalam pengimplementasian kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar pasti ada kendala atau pasti ada suatu masalah dalam pengimplementasiannya gitu. Jadi disebutkan di PPT bahwasanya kurikulum 2013 telah menjadi sorotan publik sejak diberlakukan pada tahun 2013. Banyak masalah yang dihadapi oleh siswa, guru, dan orang tua terkait dengan kurikulum ini. Salah satu masalah utamanya adalah terlalu padatnya materi pelajaran yang harus dipelajari dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menyebabkan siswa merasa tertekan dan sulit untuk memahami materi secara mendalam. Nah, dalam hasil observasi saya di MTS Ar-Raudhah juga sekolahnya itu menggunakan kurikulum 2013. Dan seperti di PPT ya, bahwasanya banyak sekali kendala dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013, yaitu salah satu faktornya itu karena terlalu padatnya materi pelajaran yang harus dipelajari, tapi waktu belajar mengajarnya itu sangat singkat. Nah, itu bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar mengajar ya. Nah, jadi salah satu faktor masalah di kelas 8 ini yaitu proses belajar mengajar bahasa Arab kelas 8 ini sangat singkat gitu, yang dapat memicu tidak meningkatnya pemahaman belajar bagi siswa-siswinya dalam belajar bahasa Arab karena materi yang harus dikuasai cukup banyak dan motivasi belajar siswa yang kurang gitu, karena motivasi dari minat siswa-siswi terhadap belajar itu merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap belajar. Jadi itu sangat memicu motivasi siswa dalam belajar karena kurikulum ini terlalu padat materinya, terus ya terlalu banyak materi yang harus diajarkan, tetapi waktu guru untuk waktu proses belajar mengajarnya itu sangat singkat, yaitu bisa dapat tidak meningkatnya pemahaman belajar bagi siswa-siswi MTS gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu media atau metode pembelajaran yang tepat. Pentingnya pemilihan media pembelajaran yang sesuai ya. Di dalam PPT tertera bahwasanya pemilihan media atau metode pembelajaran yang tepat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan memotivasi mereka untuk belajar. Sebagai contoh, penggunaan video atau animasi dapat membantu visualisasi konsep yang sulit dipahami melalui gambar atau teks saja. Nah, di dalam hasil observasi di MTS Ar-Raudhah ini
informasi menggunakan media yang digunakan yaitu dengan buku tulis, terus buku paket seperti biasa, dan menggunakan akses internet. Nah, itu juga akses internet juga sangat membantu siswa dalam proses belajar mengajar gitu ya. Dan metode yang digunakan di dalam MTS Araudo ini menggunakan metode deduktif. Nah, apa itu metode deduktif? Nah, metode deduktif adalah salah satu metode pengajaran yang meliputi 3 langkah. Pengaplikasiannya yaitu guru mempermudah pembelajaran qawaid dengan menyebutkan kaidah-kaidah atau takrif dari unsur umum lalu ke khusus, dengan mendatangkan sebagian contoh-contoh yang kemudian dengan contoh itu siswa disuruh berlatih untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap apa yang sudah dijelaskan mengenai qawaid tersebut. Nah, itu merupakan metode deduktif. Nah, meskipun penerapan metode deduktif dalam pembelajaran bahasa Arab akan membantu siswa-siswinya itu untuk memahami konsep bahasa Arab dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan berpikir logis, meningkatkan kemandirian belajar bahasa Arab, namun masih ada beberapa faktor permasalahan atau tantangan dalam belajar bahasa Arab bagi siswa-siswi MTS Araudo, baik permasalahan dalam belajar mengajar dari seorang gurunya dan dari siswanya. Nah, jadi ada permasalahan pasti ada permasalahan atau ada kurang lebihnya dalam penggunaan metode deduktif ini gitu ya. Selanjutnya yaitu materi pelajaran yang relevan. Tertera di dalam PPT bahwasanya materi pelajaran yang relevan sangat penting dalam proses pembelajaran karena dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Ya, jadi sangat penting ya dalam memotivasi siswa untuk belajar kalau materi pelajarannya itu relevan gitu ya. Nah, ketika siswa merasa bahwa materi yang dipelajari memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari atau minat mereka maka mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajarinya. Sebaliknya, jika materi yang diajarkan tidak relevan, maka siswa akan merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Ya, jadi untuk pemilihan materi pelajaran yang relevan itu sangat berpengaruh pada motivasi siswa untuk belajar. Seperti materi yang dipelajari itu memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari atau minat mereka, maka mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajarinya. Seperti itu. Misalkan dalam materi di bahasa Arab itu misalkan mempelajari materi mufrodat, seorang guru itu harus kreatif, harus bervariasi agar tidak hanya siswa itu mengulang apa yang guru sampaikan, tidak hanya mengulang-ulang kata mufrodat saja, tetapi seorang guru itu harus bisa berkreasi, bervariatif dalam materi yang diajarkannya. Seperti mufrodat dalam bahasa Arab, kalau misalkan diulang-ulang terus kan cepat bosan gitu ya, siswa mengulang terus menghafal, itu sangat monoton gitu ya. Bisa juga guru itu membuat mufrodat itu dilagukan, dinyanyikan gitu kan. Biasanya kalau dilagukan, dinyanyikan itu mudah untuk mengingat ya, mudah untuk menghafal. Jadi
senang dalam menghafalnya karena ada iringan lagu, irama lagu, tetapi sesuaikan lagi dengan siswa kan, siswa-siswi itu berbeda-beda ya karakteristiknya. Jadi kalau ada siswa yang gak suka diiringi lagu, ada yang suka gitu, jadi harus bisa lihat kebutuhan siswanya juga. Seorang guru tuh nggak harus ngikutin gurunya terus gitu, harus lihat kebutuhan siswa, apa yang dia butuhkan, apa yang siswa ini harus bisa mencapai target seorang guru tersebut gitu. Jadi ya seorang guru tuh harus bisa berkreasi, bervariatif dalam melakukan materi, dalam melakukan proses belajar mengajar, memilih materi yang tepat, memilih materi pelajaran yang relevan, seperti itu. Selanjutnya, guru yang kompeten menjadi guru yang lebih baik. Nah, dalam PPT, guru yang kompeten sangat penting dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang kompeten mampu memberikan pengajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Nah, bagaimana seorang guru bisa meningkatkan kompetensinya? Nah, pertama guru harus mengikuti perkembangan terbaru di bidang pendidikan. Nah, dengan mengikuti seminar atau pelatihan, guru dapat memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, guru juga perlu melakukan refleksi diri secara rutin untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihannya sebagai pendidik. Seperti itu. Terus ya seperti yang tadi katakan, guru yang kompeten itu mampu memberikan pengajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Jadi jadi dalam proses belajar mengajar itu ada namanya pendekatan. Nah, ini tuh sangat penting untuk memotivasi siswa dalam belajar mengajar, apapun itu materinya. Pendekatan guru terhadap murid itu sangat penting. Apabila pendekatannya itu tidak baik atau pendekatannya itu kurang, nah itu bisa berpengaruh atau bisa jadi salah satu faktor siswa-siswi lemah dalam belajar. Nah, sesuai hasil observasi di MTS Araudoh ini, guru bahasa Arab kelas 8-nya ini kurang sekali dalam pendekatan terhadap muridnya. Jadi banyak siswa-siswi yang mengeluh bahwa bahasa Arab itu susah, bahwa bahasa Arab itu kurang paham gitu kan, karena pendekatan seorang gurunya kurang terhadap muridnya. Nah, karena cara guru untuk memulai pembelajarannya itu sangat monoton dan membuat siswanya itu kurang tertarik dalam belajar bahasa Arab, seperti itu. Jadi guru yang kompeten itu yang tadi yang saya katakan mampu memberikan pengajaran yang efektif terhadap siswanya dan memotivasi siswanya bisa lebih giat gitu ya dalam belajar. Itu salah satu motivasi siswa dalam itu adalah salah satu pengertian dari guru kompeten menjadi guru yang lebih baik. Selanjutnya, penilaian yang efektif. Pentingnya penilaian yang benar. Dalam PPT, penilaian yang efektif sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, karena dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, dengan penilaian yang benar,
guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi dan memberikan umpan balik yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, penilaian yang efektif dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa mendapatkan umpan balik yang positif dari hasil penilaian, mereka akan merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Nah, namun jika penilaian tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat membuat siswa kehilangan motivasi dan minat dalam belajar, gitu ya. Jadi penilaian yang efektif itu sangat penting ya. Jadi penilaian yang benar itu harus sangat penting gitu ya. Jadi dengan penilaian yang benar gitu ya, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Terus penilaian yang efektif juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa mendapatkan umpan balik yang positif dari hasil penilaiannya itu, mereka akan merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Jadi kalau misalkan motivasi siswanya baik dalam belajar mengajar, dalam pemahaman untuk belajar pun akan meningkat. Jadi kemampuan mereka akan semakin meningkat dan semakin semakin semangat untuk belajar gitu ya. Jadi kalau sebaliknya ya, kalau jika penilaiannya itu tidak dilakukan dengan benar oleh seorang guru, hal ini dapat mengurangi atau kehilangan motivasi siswa itu sangat jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai membuat muridnya itu gak ada motivasi untuk belajar lagi karena kesalahan seorang guru dalam penilaian yang tidak efektif. Seperti itu. Selanjutnya mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.